Halo, kami dari kelompok 6. Saya Feni, NPM 1742122. Di video ini akan membahas tentang chapter 7 yaitu kewajiban atau liabilities. Kewajiban ada banyak pengertian, yaitu kewajiban menurut FASB adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. IASC dan AASB juga mendefinisikan kewajiban dengan makna yang kurang lebih sama dengan FASB. Dengan berbagai variasi pengertian kewajiban, secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Karakteristik kedua yaitu keharusan sekarang untuk mentransfer aset, dan karakteristik ketiga yaitu timbul akibat transaksi dari masa lalu. Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat tugas atau duty atau tanggung jawab responsibility kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikan atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Pengorbanan manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Cukup pasti di masa datang mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak. Demikian juga saat pengorbanan manfaat ekonomi dapat ditentukan atas dasar kejadian tertentu atau atas permintaan pihak lain on demand. Bersifat memaksa, bukan sukarela, dan melibatkan kesatuan usaha lain. Hai, nama saya Rahayu Aprilina, NPM 1742120, dan sekarang saya akan melanjutkan bacaan dari Feni. Keharusan sekarang. Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Nah, dan pengertian sekarang ini mengacu pada dua hal, yaitu waktu dan adanya. Waktu mengacu pada tanggal pelaporan neraca, yang artinya pada tanggal neraca, kalau perlu dipaksakan, pengorbanan sumber ekonomi harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Masuk keharusan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah kontraktual. Kontraktual adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian yang mengandung kewajiban bagi suatu kesatuan usaha yang mengikat, baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua adalah konstruktif. Konstruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha untuk memenuhi praktik atau etika bisnis yang baik dan bukan untuk memenuhi kebutuhan yuridis. Yang ketiga itu adalah demi keadilan. Demi keadilan adalah keharusan yang timbul akibat adanya panggilan etis atau moral untuk melakukan sesuatu yang dipandang wajar, adil, dan benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan. Baru yang terakhir itu adalah bergantung. Yang pengertiannya adalah keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena dia bergantung dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa depan. Habis itu, transaksi masa lalu. Nah, sebelumnya kan sudah kita bahas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang itu harus timbul akibat keharusan sekarang. Nah, dan transaksi masa lalu ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban. Tetapi dia tidak cukup untuk mengakuinya secara resmi dalam pembukuan. Jadi, transaksi masa lalu yang dimaksud ini apa? Transaksi masa lalu yang dimaksud itu adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang atau present obligation telah terjadi. Misalnya, sebuah perusahaan, dia akan melakukan pinjaman bank, baru akan melakukan tanda tangan kontrak. Pasti akan menimbulkan keharusan sekarang berupa pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang muncul. Akan tetapi, tidak semua kejadian atau transaksi maupun kontrak dia dapat menimbulkan keharusan sekarang, karena sebelum salah satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan, kontrak tersebut akan bersifat eksekutori. Halo, nama saya Melisa, NPM saya 1742077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selain dari karakteristik utama, kewajiban juga memiliki karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung itu diantaranya yang pertama, keharusan membayar kas. Pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas. Membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa yang akan datang itu petunjuk bahwa memang adanya suatu kewajiban.
Kewajiban tidak hanya seputar penyerahan aset atau kas, tetapi juga bisa berupa penyerahan jasa. Kewajiban di sini lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomi masa datang daripada pada saat terjadinya pengeluaran kas. Lalu yang kedua, identitas terbayar jelas. Bila identitas terbayar sudah jelas, maka hal itu sudah menguatkan bahwa kewajiban memang ada. Tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Artinya, untuk menjadi kewajiban pada akhir tahun, pada saat itu identitas terbayar tidak harus diketahui. Misalnya gini, suatu perusahaan dia menjanjikan adanya undian hadiah, tapi di awal tahun berikutnya. Nah, di akhir tahun ini, perusahaan itu sudah pasti mempunyai kewajiban dong, meskipun pemenangnya masih belum diketahui. Pengorbanan sumber ekonomi masa datang sudah pasti ada, dan tidak dapat dihindari, tetapi siapa yang dibayar itu masih belum diketahui. Jadi yang penting itu, keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomi di masa datang telah ada, dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar, tetapi pada saat pelunasan kewajiban, dia terbayar dengan sendirinya harus teridentifikasi. Lalu, yang ketiga itu berkekuatan hukum. Umumnya, keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomi timbul akibat klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa. Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Lalu, pengukuran kewajiban. Pengakuan dilakukan setelah kewajiban terukur dengan cukup pasti. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan perolehan aset atau timbulnya biaya. Perolehan aset dapat berupa penguasaan barang dagangan atau aset non-moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Oleh karenanya, pengukur yang paling objektif itu menentukan biaya kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan kesepakatan. Penghargaan kesepakatan yaitu jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama-sama berkehendak. Kemudian pengukuran kewajiban ini itu ada 3. Dari pembelian kredit, diskon atau premium utang obligasi, dan kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban dalam pemberian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif itu cost tunai atau cost tunai implisit. Jadi, karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset, pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Maksudnya cost tunai itu jumlah rupiah tunai yang secara implisit, maksudnya itu terkandung pada nilai jual barang atau jasa yang diserahkan dalam pertukaran. Nah, jumlah yang melekat itu disebut juga dengan cost tunai. Lebih jelasnya saya jelaskan dengan contoh aja. Jadi misalnya gini, ada suatu perusahaan, dia menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaannya ini menyepakati harga kontrak itu sebesar 1.600.000 dan dibayar dalam 8 kali angsuran tiap akhir triwulan sebesar 200.000 tanpa menyebutkan adanya bunga secara eksplisit. Dalam kasus ini sebenarnya harga nominal atau kontrak itu sudah melebihi cost tunai implisitnya, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara tunai. Kalau misalnya mesin itu bisa diperoleh juga, tapi dari toko yang sama dengan harga tunai itu sebesar 1.465.000, maka jumlah rupiah inilah yang dinamakan cost tunai implisit, sedangkan selisihnya yang sebesar 135.000 itu setara dengan bunga dan harus dibebankan terhadap pendapatan selama jangka waktu kontrak tersebut berlangsung. Lalu yang kedua itu diskon dan premium utang obligasi.
Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi, baik bagi penerbit maupun kreditur. Sebenarnya dasar pengukuran kayak gini tuh kurang tepat. Suatu kontrak utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinjaman di akhir jangka kontrak itu pengukuran jumlah rupiah utang dan asetnya itu menjadi dasar pencatatan pertama kalinya yang tepat. Jadi bisa dibilang pengukuran yang tepat itu secara cost tunai implisit seperti yang sudah saya jelaskan contoh sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter dan non-moneter ini, kalau kewajiban moneternya itu maksudnya itu kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal, dan biasa dia melibatkan pembayaran sejumlah uang kas. Kalau kewajiban non-moneter, dia itu kewajiban untuk memberikan barang atau jasa dalam jumlah dan kualitas tertentu. Kewajiban moneter itu dia gimana pun, kenapa dikatakan moneter? Kalau misalnya pembelian barang dan jasanya batal, maka uang mukanya itu harus dikembalikan. Saya Novia Christina dan saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kewajiban non-moneter. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti, yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Kewajiban ini dinyatakan dalam satuan harga yang ditentukan terlebih dahulu atau yang disepakati terlebih dahulu. Contoh kewajiban non-moneter adalah uang muka yang diterima pada penjualan, penghasilan penangguhan misalnya hibah, dan kewajiban pajak tangguhan. Tahap perlakuannya itu ada 3. Yang pertama itu ada pengukuran, penanggungan, dan klasifikasi. Pengakuan ini dilakukan setelah kewajiban terukur dengan cukup pasti. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan perolehan aset atau timbulnya biaya. Perolehan aset dapat berupa penguasaan barang tersebut atau aset non-moneter lainnya yang terjadi pada saat terjadinya transaksi pembelian. Perolehan aset dapat juga berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa tersebut. Yang kedua itu penelusuran. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati tanggal jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal atau face value kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya kewajiban harus dilunasi. Yang ketiga ada pelunasan. Nilai pelunasan sekarang pada umumnya tergantung pada nilai pasar obligasi. Amortisasi diskon atau premium adalah proses dalam rangka penelusuran kewajiban untuk menentukan nilai pelunasan sekarang. Kesimpulannya adalah, begitu terjadi adanya kewajiban tersebut harus dicatat dan diakui. Kewajiban akan tetap menjadi kewajiban sampai kesatuan usaha untuk menyelesaikannya, atau sampai adanya transaksi yang dibatalkan, dan membebaskan kesatuan usaha dari keharusan untuk mengikat sesuatu sampai kewajiban tersebut dilunasi. Yang selanjutnya adalah kriteria pengakuan atau penanggungan. Itu ada 4. Yang pertama adalah ketersediaan dasar hukum. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan berpautan informasi. Faktor pembelian dan tanda penerimaan barang merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Telah disebutkan bahwa ketersediaan dasar hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik pendukung definisi kewajiban. Jadi, kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui apabila terdapat bukti substantif. Yang kedua ada keterapan konsep dalam dasar konservatisme. Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme dapat memicu pengakuan kewajiban.
Implikasi konsep konservatisme adalah rugi dapat segera diakui tetapi tidak dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui dengan segera sedangkan aset tidak. Gugatan perdata terhadap suatu perusahaan yang boleh jadi menimbulkan rugi baginya dapat memicu pencatatan kewajiban atas dasar penerapan konservatisme. Yang ketiga adalah ketentuan substantif ekonomi transaksi. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Utang sewa guna dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak ada transfer hak milik dalam transaksi sewa guna tersebut. Dalam hal ini, kewajiban harus diakui kalau secara substantif sewa guna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran. Yang keempat ada keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang, tapi juga pada jumlah rupiahnya. Kalau pengukuran suatu pos kewajiban bersifat substantif dan arbiter, pada umumnya pos tersebut tidak diakui. Pada umumnya, saat pengakuan terjadinya sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara jelas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah yang harus dibayarkan, dan pada saat pembayaran. Halo, saya Irin. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai recognition rules atau kaidah untuk pengakuan kewajiban. Nah, jadi untuk beberapa kasus, jumlah rupiah kewajiban bergantung pada kejadian yang di masa akan datang. Meskipun cukup pasti bahwa keharusan untuk membayar di masa datang itu tidak dapat dihindari. Nah, jadi menurut Hendrickson, saat-saat untuk mengakui kewajiban itu ada 4. Oke, yang pertama itu pada saat penandatanganan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Jadi maksudnya itu dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya. Nah, yang kedua, bersama dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya tersebut belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bersama dengan pengakuan aset, kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Nah, kemudian yang keempat, pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Ini maksudnya itu pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akruan atau accrued liabilities. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria pengakuan kewajiban bergantung. Nah, jadi FASB menetapkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi dari kebergantungan rugi harus dibayar dengan membebankan ke pendapat bila memenuhi beberapa kondisi. Nah, jadi kondisi itu adalah yang pertama, informasi yang tersedia sebelum penerbitan statement keuangan menunjukkan bahwa suatu aset pasti telah turun nilainya atau impaired. Nah, yang kedua, suatu kewajiban pasti telah terjadi pada tanggal statement keuangan. Yang ketiga, pada tanggal statement keuangan harus sudah dapat disimpulkan bahwa kejadian yang menegaskan adanya rugi pasti akan terjadi. Nah, yang keempat, jumlah ruginya dapat diestimasikan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan mengenai penilaian kewajiban. Nah, jadi penilaian kewajiban itu ada tujuannya. Nah, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke dalam badan usaha. Nah, yang kedua, menyediakan informasi berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan kesanggupan perusahaan untuk melunaskan kewajiban. Saya Bonadia Visaka, NPM 1742079. Saya akan menjelaskan mengenai slide 18 sampai slide 20. Jadi, di sini slide 18 ada atribut atau dasar penilaian menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB. Jadi, atributnya itu ada 3. Yang pertama itu ada harga pasar sekarang atau current market value. Itu berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Nah, kewajiban semacam ini banyak timbul bagi para pedagang efek atau bagi perusahaan yang sering melakukan jual beli saham sebagai investasi jangka pendek. Nah, kewajiban ini tidak harus diakui secara formal, tapi harus diungkapkan dalam statement keuangan pedagang efek.
Lalu, contoh pos yang berkaitan yaitu ada kewajiban penerbit opsi, baik call maupun put options, sebelum jangka opsi tersebut habis atau expired. Dan ada beberapa kewajiban pedagang efek lainnya. Yang kedua, ada nilai pelunasan neto atau net settlement value. Nah, ini berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Lalu, nilai pelunasan neto ini harus dibedakan dengan nilai pelunasan sekarang. Jadi, nilai pelunasan neto ini adalah jumlah rupiah kas yang tidak diskon yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utangnya pada saat itu, termasuk biaya langsung yang diperlukan dalam rangka pelunasan. Jadi, nilai pelunasan neto ini mengacu pada nilai nominal, sedangkan nilai pelunasan sekarang mengacu pada nilai sekarang atau nilai diskon, yang seandainya kewajiban tersebut dilunasi sekarang, pada saat evaluasi atau pelaporan. Contoh pos yang berkaitan adalah utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Yang ketiga ada nilai diskonan aliran kas masa mendatang atau discounted value of future cash flow. Ini yaitu kewajiban moneter jangka panjang yang jumlahnya itu dalam rupiah maupun saat pembayaran yang cukup pasti. Contoh pos yang berkaitan yaitu ada utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Berikutnya slide 19 mengenai penilaian dalam tahap penelusuran. Ini adalah penilaian kewajiban setiap saat dalam periode dari saat pengakuan sampai pelunasan dan merupakan penentuan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik atau keharusan sekarang setiap saat yang seandainya pada saat tersebut kewajibannya harus dilunasi. Misalnya gini, kita punya utang 4 tahun. Tahun pertama sudah lewat, tahun kedua sudah berlalu, dan kita sedang melewati minggu ketiga, pas di bulan Maret. Nah, di posisi bulan Maret ini adalah tahap penilaian saat tahap penelusuran itu harus dilakukan. Nah, kalau misalkan hari ini tanggal 24, berarti harus dilunasi berapa nilainya. Nah, hal tersebut disebut dengan penentuan nilai pelunasan sekarang. Lalu kenapa sih penilaian dalam penelusuran ini penting? Jadi kita lihat lagi dalam sebelumnya yang teman saya jelasin mengenai tujuan penilaian, yaitu penting karena tiap saat perusahaan itu harus menyediakan informasi mengenai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usahanya. Berikutnya slide 20, yaitu penilaian dalam berbagai tahap. Jadi penilaian dalam berbagai tahap ini ada pada gambar 7.2, mulai dari pengakuan, penelusuran, sampai pelunasan. Di sini itu ada 4 tahun dan ada NPS. NPS itu nilai pelunasan sekarang. Nah, NPS 0 ini adalah nilai keharusan sekarang atau present obligation pada saat terjadinya kewajiban. Sedangkan NPS 4 adalah nilai keharusan sekarang pada saat jatuh tempo. Lalu, pada saat jatuh tempo, nilai keharusan sekarang itu akan sama dengan nilai nominal. Dan berbagai dasar penilaian dapat digunakan untuk menentukan nilai keharusan sekarang tiap saat selama jangka peredaran kewajiban atau penelusuran. Baiklah, perkenalkan nama saya Agnesia Alamsyah Putri, NPM 1742023, dan saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi kewajiban. Jadi yang kewajiban ini ada beberapa istilah untuk pelunasan. Yang pertama itu ada pelunasan sendiri, lalu ada peniadaan atau pelenyapan, lalu ada pemberhentian, pembatalan atau pembebasan, lalu ada penebusan, lalu ada penghapusan, pengawakuaan, dan pendebitan. Nah, itu beberapa istilah yang kita gunakan dalam menghapus suatu kewajiban. Tapi secara umum kita menggunakan istilah yang namanya pelunasan. Lalu kita ke slide selanjutnya. Itu ada beberapa
kriteria pelenyapan kewajiban. Kriteria yang pertama itu adalah transfer aset, yaitu transfer aset. Di sini maksudnya itu jika kita untuk melunasi suatu kewajiban, kita akan menggunakan aset kita. Kas itu bisa termasuk aset, lalu bisa barang dan juga jasa. Jadi kita mentransferkan aset ini karena bila kita sudah mentransferkan aset, maka pada umumnya kewajiban kita juga akan lunas. Atau pada saat itu kita sebagai debitur akan dianggap lunas dan sudah tidak terlibat lagi dengan aset atau kreditor. Jadi asetnya ini dianggap dijual secara tunai kepada si kreditor dan kas yang diterima itu dianggap untuk melunasi kewajibannya. Nah, yang kedua adalah dibebaskan secara yuridis. Jadi dibebaskan secara yuridis ini maksudnya saat transaksi itu benar-benar terjadi. Contohnya kayak kita bayar uang tunai. Bayar uang tunai itu berarti kan ada transaksi yang benar-benar terjadi, kita ada menerima uangnya, dan kita ada membayar uangnya. Berarti kan kalau udah bayar secara yuridis atau secara hukum kita udah secara formnya gitu. Baiklah, selanjutnya ada yang ketiga, pengambil alihan oleh pihak lain atau obligor lain. Jadi kalau misalnya suatu kewajiban yang kita miliki kalau sudah diambil oleh pihak lain, berarti kan otomatis kewajiban kita itu memindahkan kepemilikannya. Jadi kita udah nggak bertanggung jawab atas kewajiban kita lagi. Dan di FASB ada mengatakan bahwa jika kreditor membebaskan debitor dari kewajibannya karena pihak ketiga mengambil alih atau menanggung kewajiban tersebut dan dengan debitor semula hanya menjadi penanggung sekunder, maka pembebasan tersebut dengan sendirinya melenyapkan kewajiban debitor semula. Penanggung sekunder itu berfungsi atau bertanggung jawab sebagai penjamin atau garantor. Lalu yang keempat itu pembentukan dana pelunasan hingga titik pembebasan substantif. Jadi titik pembebasan substantif ini kan adalah saat dimana kita sudah tidak perlu membayar dana pelunasan. Dana pelunasan ini yang kita kenal sebagai sinking fund. Jadi pelunasan secara tidak langsung yang terjadi itu apabila kesatuan usaha dia melakukan pembentukan dana khusus untuk pelunasan atau yang disebut dengan sinking fund itu, yang menyebabkan kesatuan usaha itu menempati keadaan yang disebut dengan pembatalan atau pembebasan kewajiban secara substantif. Jadi kalau dengan adanya pembentukan dana pelunasan berarti itu sudah melenyapkan kewajiban kita. Selanjutnya ada masalah teoretis. Ini ada 3. Yang pertama itu pelunasan sebelum jatuh tempo atau early extinguishment. Yang kedua adalah utang terkonversi atau convertible debts. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pembebasan substantif atau in substance deviations. Ketiga ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Thalia Maria Tampubolon, NPM 1742084. Saya akan menjelaskan slide 24 sampai dengan slide 28 mengenai masalah teoritis. Yang pertama adalah pelunasan sebelum jatuh tempo, yaitu terjadi selisih antara harga penarikan dan nilai bawaan atau buku. Nah, bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya akan merefleksi nilai sekarang atau saat pelunasan kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Namun pada umumnya selisih yang terjadi adalah selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan atau penarikan. Nah, bila penarikan dilakukan dengan pendanaan kembali, terdapat 3 perlakuan terhadap selisih tersebut. Yang pertama adalah diamortisasi selama sisa umur semua piutang yang dilunasi. Yang kedua adalah diamortisasi selama umur utang baru. Dan yang terakhir adalah sebagai laba, diakui sebagai laba atau rugi pada saat penarikan. Nah, pada slide 24 akan kita lihat grafik
tersebut yaitu dapat dijelaskan pada titik A, tingkat bunga pasar itu lebih tinggi dari bunga nominal. Jadi perusahaan itu dapat melakukan penarikan kembali utang karena harga penarikan pada titik P1 itu di bawah nilai pasar atau nilai bawaan dengan mengharapkan untung sebesar AP1. Nah, pendanaan kembali akan menimbulkan utang yang lebih mahal karena bunga efektif yang lebih tinggi, utang baru yang lebih tinggi. Nah, pada titik B itu tingkat bunga pasar itu lebih rendah dari bunga nominal. Jadi mungkin manajemen melewatkan kesempatan untuk melakukan penarikan kembali utang karena khawatir perusahaan akan mengalami rugi sebesar pada titik BP1, BP2. Meskipun harga penarikan pada titik P2 itu berada di bawah nilai pasar. Kondisi ini sebenarnya pendanaan kembali akan menimbulkan utang yang lebih murah karena bunga efektif yang lebih rendah sepanjang sisa umur utang lama. Jadi rugi akan terkompensasi oleh bunga efektif utang baru yang lebih rendah. Dapat kita simpulkan dari grafik pada slide 24, yaitu perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi pada tahun pendanaan kembali utang, dan bersamaan dengan itu bunga efektif utang selama periode utang baru menjadi lebih tinggi. Nah, sebaliknya perusahaan mungkin akan menghindari rugi yang besar akibat pendanaan kembali utang meskipun hal tersebut akan menurunkan bunga efektif selama periode utang baru. Nah, yang kedua adalah utang obligasi terkonversi. Utang obligasi terkonversi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser resiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Juga menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibandingkan tingkat bunga umum. Oleh karena itu, biasanya harga perdana jauh lebih tinggi daripada obligasi biasa. Nah, dapat dikonversi statusnya menjadi ekuitas atas inisiatif pemegang obligasi selama periode konversi. Dan karakteristik utang obligasi terkonversi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bunga nominal itu lebih kecil daripada bunga pasar obligasi yang setara. Artinya tingkat bunga nominal jauh lebih di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara. Yang kedua, harga konversi lebih besar dari harga pasar saham. Artinya itu harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Dan yang terakhir adalah harga konversi umumnya tetap atau menaik. Artinya harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham. Pada slide, karakter obligasi terkonversi juga menimbulkan berbagai masalah akuntansi seperti pengakuan, pengkonversian, dan yang terakhir adalah pelunasan yang dapat kita urai menjadi 3 poin. Yang pertama adalah hak konversi itu memiliki nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan nilai hak opsi atau waran. Yang kedua, saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasa dapat diukur secara cukup andal sehingga tidak kesulitan secara teknis untuk mengimplementasikan pemisahan tersebut. Dan yang terakhir adalah tujuan penerbitan utang konversi yang sebenarnya adalah pendanaan dengan ekuitas. Yang ketiga adalah pembebasan substantif. Keadaan yang saat itu penerbit utang tidak perlu lagi melakukan penyetoran ke dana pelunasan utang atau biasa disebut sinking fund. Yang kedua, masalah teoritis dalam hal pembahasan substantif adalah apakah pada saat terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat
mengakui kewajiban. Dan yang ketiga adalah pada awalnya FASB itu memperbolehkan pengakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif melalui SFAS nomor 76. Tapi kemudian membatalkan dengan dikeluarkannya SFAS nomor 125. Nah, alasan yang sering dikemukakan adalah pengakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif itu sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Hal ini merupakan praktik yang tidak layak. Dan yang slide terakhir, slide 28, itu kita dapat lihat pembebasan substantif itu adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menempatkan kas atau aset ke perwalian yang ditujukan yang semata-mata untuk pelunasan uang tertentu. Nah, dengan ini perusahaan akan pada saat penyetoran, jurnal yang diterbitkan adalah dana pelunasan obligasi pada kas. Sedangkan perwalian dana pelunasan pada saat penyetoran akan dengan jurnal kas pada dana pelunasan tersedia. Sedangkan perusahaan pada saat pengakuan pendapatan yaitu akan menerbitkan jurnal dana pelunasan obligasi pada utang atas dana. Dan perwakilan dana pelunasan pada saat pengakuan pendapatan akan menerbitkan jurnal kas pada dana pelunasan yang tersedia.